Sosok Bupati terpilih Saburai Jua Nusa Tenggara Timur atau NTT, Orien Periwukore menjadi sorotan. Pasalnya dirinya adalah warga negara Amerika Serikat yang terpilih menjadi kepala daerah di Indonesia. Bawaslu Saburai Jua juga membenarkan bahwa Kedutaan Besar Amerika Serikat menyebut bahwa Orien Periwukore masih berstatus warga Amerika Serikat. Dikutip dari tribuntimur.com, Ketua Bawaslu Saburai Jua, Yugi Tagihuma menjelaskan, kewarganegaraan Orien telah dikonfirmasi ke Dubes AS di Jakarta. Yugi mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat kepada imigrasi di Kupang dan juga kantor imigrasi pusat untuk mencari tahu soal dugaan Bupati terpilih Saburai Jua masih berkewarganegaraan Amerika Serikat. Surat pemberitahuan juga sudah disampaikan Bawaslu ke KPU Pusat untuk ditindaklanjuti. Bawaslu sendiri memang sudah menyelidiki dugaan kewarganegaraan Orien sejak awal Januari. Pihaknya juga sudah mengirimkan surat ke Kedubes AS di Jakarta sejak awal Januari lalu, namun baru mendapatkan konfirmasi pada hari ini. Yugi juga menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Orien adalah pembohongan publik dan mencederai sistem perpolitikan di Indonesia. Orien Periwukore bersama Tobias Uli diusung oleh Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan juga PDI Perjuangan. Orien Uli meraih 48,3% suara sah berdasarkan hasil rekap akhir KPU Saburai Jua. Orien lahir di Kupang pada 7 Oktober 1964 atau kini berusia 56 tahun dari pasangan Agustinus David Riwukore dengan Emma Mariance Korodimo. Ia merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Orien Riwukore mulai mengikuti pendidikan dasar di SD Impres Numbaun Sabu Kupang pada tahun 1971 hingga 1977. Ia kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Kupang sejak 1977 hingga tahun 1980. Pendidikan menengah atas diselesaikan di Semeya Negeri Kupang tahun 1980 hingga tahun 1983. Orien kemudian menyelesaikan pendidikan sarjana administrasi niaga di Universitas Nusa Cendana Kupang. Semasa kuliah Undana, ia menjadi anggota Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI dan anggota Resimen Mahasiswa atau Menwa. Pendidikan Master of Art in Religious Studies diselesaikan di University of California, Los Angeles. Master of Business Administration diselesaikan di University of Southern California tahun 1999. Kemudian Master of Theology diselesaikan di California Center of Theological Studies tahun 2001. Selanjutnya, gelar doktornya, Doctor of Philosophy, diselesaikan di Dallas Theology Seminary di Texas tahun 2004. PhD Accounting and Finance diselesaikan di Argos University of San Diego, dan juga Doctor of Business Administration diselesaikan di North Central University, Prescott, Arizona, USA. Sebelum memutuskan menjadi kepala daerah di NTT, Orien merupakan pengusaha dan juga karyawan. Pada tahun 1980-an, Orien sempat menjadi tax controller pada Garuda Indonesia Group di Jakarta. Tahun 1993, ia kemudian mendapat kesempatan belajar ke Amerika. Di tahun 1999, ia membuka restoran di Amerika. Tahun 2003, membuka minimarket, kemudian berkembang. Pada tahun 2004, Orien bekerja di Digital Telecommunication Group. Kemudian tahun 2005 saat pindah ke San Diego, Orien mulai investasi di bidang real estate dan membeli beberapa apartemen untuk disewakan, serta mempunyai puluhan hektar tanah di beberapa negara bagian di Amerika. Tahun 2007 sampai 2012, Orien sempat aktif sebagai Master Masons dalam secret organisasi Freemasons atau America Secret Society. Sejak tahun 2000 sampai tahun 2015, aktif juga sebagai Associate Pastor di Gereja Hollywood Christian Center Hollywood. Pada tahun 2000, ia mendirikan gereja bernama Orien Christian Center di Los Angeles hingga berkembang ke San Diego. Di bidang politik sendiri, Orien sempat menjadi kader Partai Golkar di Jakarta. Hari ini kita setelah bangun komunikasi dengan Bawaslu RI, hari ini Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI sedang melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta untuk memastikan soal keabsahan dan kebenaran. Setelah itu, sesuai arahan dari Bawaslu RI, kita akan melakukan rapat bersama, kemudian koordinasi bersama untuk menyikapi kalau memang benar itu sebagai warga negara asing, apa kira-kira sikap yang kita lakukan, apa tindak lanjut yang akan kita lakukan,
toh juga kalau misalnya dia tidak sebagai warga negara. Jadi semua itu nanti kita akan berkeputusan dan otoritas untuk melakukan proses penanganan ini menjadi kewenangan Bawaslu di Kabupaten Sabah. Demikian Tribunnews Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!